Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupna Mayori dengan NIM 19513-206. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perencanaan plumbing gedung perkantoran 3 lantai. Di sini saya mendapatkan tipe gedung 1 yaitu berbentuk persegi dengan 2 tipe saniter di setiap sudut bangunan. Ini tipe X dan ini tipe Y. Pada tipe tersebut terdapat 6 kloset, 4 urinal, 6 kran air, 5 wastafel, dan 8 floor drain. Kemudian kita beralih pada perhitungan air bersih. Pada perhitungan kebutuhan air bersih terdapat 3 metode perhitungan, yaitu berdasarkan jumlah penghuni, berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing, dan berdasarkan unit beban plumbing. Dari hasil perbandingan ketiga metode tersebut, maka metode yang akan digunakan yaitu adalah metode perhitungan UBAP. Hal ini dikarenakan metode perhitungan berdasarkan UBAP menghasilkan kebutuhan air yang cocok sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekurangan suplai air dan meminimalisir terjadinya pemborosan air bersih dari ground reservoir. Kemudian kita beralih ke gambar kembali. Air bersih dari ground reservoir dipompakan ke roof tank, kemudian dialirkan ke seluruh gedung perkantoran melalui pipa-pipa ini. Roof tank ini berfungsi menampung kebutuhan air di puncak gedung perkantoran. Kemudian pompa yang digunakan yaitu terbagi menjadi 2, karena memakai jenis sentrifugal, sehingga terbagi menjadi 2, yaitu suction dan discharge. Suction adalah bagian pompa yang mengambil air bersih dari ground reservoir dan discharge adalah bagian pompa yang menghasilkan tekanan untuk mengalirkan air ke roof tank. Berdasarkan daya pompa, dengan grafik kita lihat perhitungan pompa air bersih yaitu menghasilkan head loss mayor dengan total 0,2851576 meter. Selanjutnya kita beralih ke sistem air buangan. Sistem air buangan terbagi menjadi 3, yaitu pipa black water, dan pipa grey water. Di sini saya mewarnai pipa grey water dengan warna kuning, pipa black water dengan warna merah, dan pipa fan dengan warna ungu. Perhitungan dimensi pipa buangan grey water, black water, dan fan menggunakan metode yang terdapat dalam SNI 8153 tahun 2016, sesuai dengan tabel yang saya lampirkan pada laporan, atau sesuai pada tabel yang saya hitung di Excel ini. Kemudian, air buangan atau grey water dialirkan ke IPAL, septic tank. Untuk pipa black water dialirkan ke septic tank. Pada setiap ruang saniter dilengkapi pipa fan yang bertujuan agar udara dari beberapa alat saniter berfungsi untuk menjaga sekat perangkat dari efek sifon atau tekanan, menjaga aliran yang lancar dalam pipa pembuangan, dan mensirkulasi udara. Di mana dalam perencanaan ini pipa fan menggunakan jenis pipa fan perwakilan atau seed kit. Kemudian kita beralih pada pipa air hujan. Di sini dapat dilihat setiap sisi bangunan saya menggunakan 2 pilar hidran, sehingga saya menggunakan 8 pilar air hujan dalam satu gedung ini.
Perencanaan jaringan air hujan ini merujuk pada SNI 8135 tahun 2015 dengan kemiringan 4%. Air hujan akan dialirkan dan meresap ke sumur resapan, ke bak penampungan air hujan, serta pipa satunya akan dialirkan ke drainase kota. Selanjutnya kita beralih ke sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran saya menggunakan dua model, yaitu pilar box atau hidran box dan hidran pilar. Untuk hidran pilar jangkauannya itu sebesar 50 meter atau radiusnya sebesar 50 meter, dan hidran box radiusnya sebesar 38 meter. Hidran pilar di sini saya menggunakan tiga hidran pilar dalam bangunan ini dan menggunakan 3 hidran box di setiap lantai, sehingga untuk bangunan 3 lantai saya menggunakan 9 hidran box. Suplai air dari hidran ini terdapat dari grand reservoir dan sumur resapan air hujan atau dari penampung air hujan. Setelah kita membuat semua bangunan ini dan semuanya telah selesai, kita kemudian akan menghitung BOQ dan RAB dari bangunan ini. Di sini pertama saya menghitung alat-alat plumbing yang digunakan, mulai dari kloset, wastafel, uriner, kran, dan floor drain. Selanjutnya itu menghitung jenis-jenis pipa yang digunakan untuk pipa air bersih, aksesoris pipa air bersih, serta peralatan pendukungnya seperti pompa, roof tank, dan grand reservoir. Kemudian saya menghitung pipa-pipa black water, gray water, dan pipa fan. Kemudian menghitung aksesorisnya, kemudian beralih ke pipa air hujan, dan serta aksesoris pipa air hujan. Selanjutnya itu menghitung pipa-pipa sistem pemadam kebakaran, aksesorisnya, serta peralatan pendukungnya seperti pompa, hidran box, hidran pilar, nozzle, selang hidran. Kemudian saya membuat rekapannya, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membuat sistem plumbing gedung perkantoran 3 lantai yaitu sebesar Rp695.107.375. Sekian penjelasan perencanaan sistem plumbing untuk gedung perkantoran 3 lantai yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.